Halo guys, jumpa lagi di Tarakan. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Oke guys, pada video kali ini saya ingin mereview Candila PSP 2200Z. Oke guys, untuk spesifikasi pompanya, pompa ini menggunakan daya 15 watt dengan ketinggian daya dorong 1,8 meter serta maksimum flow-nya 1500 liter per jam. Kemudian di mesin ini juga ada fitur cut off, di mana kalau temperatur dari pompanya mencapai 85 derajat Celcius, maka pompanya akan berhenti secara otomatis, sehingga tidak sampai terbakar ya guys, atau overheat. Saya berencana menggunakan pompa ini untuk proses water change ya guys. Jadi kalau teman-teman punya akuarium yang banyak dan airnya juga harus diendapkan, jadi kita otomatis perlu pompa untuk memasukkan air dari tampungan ke tank yang sudah kita siapkan. Di video ini nanti juga akan kita coba seperti apa kemampuan dari pompa ini, serta seperti apa penerapannya untuk proses water change. Oke guys, sekarang kita lihat dulu seperti apa isi kemasannya ya. Oke, kita buka dulu. Nah, ini ada dua hose atau konektor hose ya guys. Jadi ini bisa digunakan untuk menghubungkan pompa ke selang. Ada dua ukuran, nanti teman-teman bisa pilih mana yang sesuai dengan selang yang teman-teman punya. Pompa ini juga bisa digunakan sebagai pompa celup di tank ya guys. Namun kekurangannya dia hanya memiliki satu jalur output, jadi nggak ada jalur untuk sirkulasi ganda seperti yang ada di powerhead. Ini adalah suction cupnya, ada 4 buah ya guys. Kemudian ini pompanya. Untuk bobot pompanya sih cukup ringan ya guys. Nanti kita akan timbang berapa berat pompanya. Oke, pertama kita install dulu suction cupnya. Masukkan ke lubang yang besar, kemudian didorong ke lubang yang kecil. Seperti ini, jadi pompanya kalau udah dipasang suction cup itu akan membantu supaya pompanya nggak bergeser-geser ketika di dalam air. Sekarang kita pasang jalur outputnya. Ini saya pakai yang ukuran paling besar ya guys, yang diameternya 1,8 cm. Untuk video ini bukan promo ya guys, saya review pompa ini sebagai referensi jika ada teman-teman yang memiliki kebutuhan serupa atau ingin membeli produk ini. Oke, untuk beratnya 366 gram, masih di bawah setengah kilo ya guys, cukup ringan menurut saya sih. Oke, kita lihat seperti apa. Oke, untuk pegangannya saya suka, jadi ini bisa mempermudah kita dalam menggeser-geser atau mengangkat pompanya dari dalam kolam atau dari akuarium. Kemudian untuk ini adalah jalur inputnya, ini adalah jalur outputnya. Jadi air akan disedot dari bawah ini, kemudian akan didorong ke jalur output itu. Untuk materialnya cukup solid ya guys, nggak banyak goyang-goyang gitu, nggak oblak-oblak lah, cukup mantap. Saya suka modelnya dan padatannya. Oke, untuk keterangan di stikernya sama dengan yang di kardusnya ya guys, untuk nama dan spesifikasinya. Oke guys, sekarang kita akan uji seperti apa performance-nya. Pompanya sudah saya install di air dan sudah saya sambungkan dengan pipa. Saya menggunakan pipa bening ya guys, pipa bening akuarium. Ini mudah ditemukan di toko-toko akuarium. Panjangnya 2 meter. Oke, sekarang kita hidupkan. Oke, kita akan lihat seperti apa ketinggian dari daya dorong Candila PSP 2200Z. Oke, airnya sudah terisi. Oke, nanti akan saya berikan tanda di titik air berhentinya,
Kemudian nanti akan kita ukur supaya kita bisa mengetahui seperti apa performance dari pompa satu ini. Oke guys, tadi saya sudah memberikan marking di titik airnya. Sekarang kita akan lihat. Ternyata ketinggiannya mencapai 190 cm guys, atau 1,9 meter. Artinya dia 10 cm lebih tinggi dari yang diklaim. Wow, menurut saya sih nice ya guys, karena bisa lebih kuat dari yang ditulis. Oke, sekarang kita akan coba bagaimana semburannya kalau tanpa pipa. Tenaganya sih cukup lumayan ya guys. Dan untuk informasi, pompa ini harganya masih di kisaran under 100.000 ya guys. Semburannya cukup kuat. Kalau teman-teman punya kolam ini juga sepertinya pompa ini cocok untuk diterapkan di kolam-kolam ini yang teman-teman punya. Oke, sekarang kita akan ukur dimensinya. Untuk penampang bawahnya, saya akan hidupkan lampunya dulu. Oke, 10,5 cm ya guys, kali, karena dia bentuknya oval, 9 cm. Untuk tinggi sampai ke jalur output, hampir 13,5 cm ya guys. Untuk lebar penampang tengahnya 8,5 cm. Pompa ini sih cukup mungil ya guys, karena ya sekapalan tangan lah. Cukup mungil namun tenaganya cukup memuaskan, cukup besar. Oke guys, untuk pompa ini sudah saya gunakan selama 2 bulan. Dan saya baru upload videonya sekarang karena saya ingin tahu dulu seperti apa performanya selama 2 bulan saya gunakan. Dan untuk selama 2 bulan ini so far so good ya guys. Jadi nggak banyak kendala dan sesuai dengan yang saya harapkan. Dan pompa ini saya gunakan untuk proses pengisian air ketika proses water change. Oke, kita saksikan seperti apa proses pengisian airnya. Untuk selang yang saya gunakan ukurannya 5/8. Kemudian proses water change-nya saya sedot dari ember ke filter talang dengan panjang selang sekitar 4,8 meter. Proses pengisian airnya juga jadi lebih mudah ya guys, terutama jika teman-teman punya tank yang besar dan banyak. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel Utarakan agar terus berkembang. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See ya!